Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Xguero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Xguero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Xguero. Di konten Ramal Xguero kali ini seperti biasa kita akan melanjutkan untuk memprediksi kira-kira seperti apa asmara dari setiap zodiak di bulan September tahun 2021. Dan kita ini sudah hampir di penghujung ya, di penghujung rentetan ramalan asmara untuk setiap zodiak, karena kita sudah memasuki zodiak Aquarius ya. Jadi tinggal hari ini ya Aquarius sama besok Pisces ya. Jadi buat teman-teman yang berzodiak Aquarius akan disimak baik-baik video ini ya, dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip supaya kalian mengerti dan mengetahui kira-kira seperti apa langkah-langkah yang akan kalian ambil untuk kisah cinta kalian di bulan September ini. Tapi sebelum kita masuk di Ramal Xguero pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Xguero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja untuk mengacak kartu tarot ini terlebih dahulu. Tapi tidak lupa saya juga ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin mengetahui zodiak kalian ya, yang sudah dibacakan, karena tinggal dua ya, tinggal hari ini Aquarius dan Pisces. Buat kalian yang ketinggalan bisa langsung cek di kolom deskripsi, sudah saya sertakan judul ya, zodiak dan juga linknya ya. Jadi zodiak misalkan asmara dari Gemini sudah saya sertakan di kolom deskripsi, sudah lengkap ya. Nanti ada linknya, kalau misalkan belum nanti akan ada tulisannya coming soon. Oke, kita acak terlebih dahulu ya. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, boleh tentang hubungan dia sama yang saat ini sedang digosipkan dengan dia, boleh banget. Ataupun kalian yang ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tentang karir, asmara, keuangan, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga di hubungan kalian, boleh banget langsung saja DM Instagram saya di @aditx_xguero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup, kita akan mulai. Untuk sesi yang pertama seperti biasa akan ada dua sesi. Sesi yang pertama adalah untuk zodiak Aquarius yang sudah memiliki pasangan, dan sesi yang kedua adalah untuk Aquarius yang belum memiliki pasangan. Oke, kita mulai sesi yang pertama. Ini dia kartu yang keluar untuk Aquarius. Di sini terlihat ada seseorang yang sedang memegang tongkat ya. Di depannya ini ada beberapa tongkat juga. Di sini saya melihat untuk Aquarius asmaranya di bulan September ini terlihat agak ada sesuatu yang mengganggu ya. Ada sesuatu yang mungkin mengganggu pikiran kamu juga bisa, mengganggu hubungan kamu sama si dia juga bisa. Tapi di sini saya melihat kamu sudah merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di antara hubungan kamu sama si dia. Entah itu adanya orang ketiga ataukah mungkin ini hanya perasaan kamu saja yang mungkin agak cemburu dengan kedekatan pasangan kamu dengan seseorang yang lainnya. Tapi di sini saya lihat untuk alasan kamu cemburu itu masih masuk akal, tapi saya menyarankan supaya kamu itu lebih bisa mengendalikan emosi kamu, lebih bisa berpikir jernih dan bersifat dewasa. Karena kalau misalkan kalian belum memiliki bukti yang kuat ya, dimana kalian hanya sebatas mengandalkan insting kalian ya, dan hanya mengandalkan katanya, tapi kamu tidak memiliki bukti yang konkret. Apabila kamu memergoki ataupun juga mengetahui oh dia sedang main sama ini, sedang ada hubungan sama ini ya, kalau misalkan tidak ada bukti seperti itu ya, kamu harus bicara saja, bicara ke pasangan kamu, katanya kamu kemarin gini, katanya kamu kemarin gini, menurut dia seperti apa, apakah dia akan memberikan respon yang bagus, apakah ada penjelasan juga ya. Ya harusnya dia memberikan penjelasan. Kalau misalkan tidak ada penjelasan ya, kamu harus agak bersabar terlebih dahulu, jangan kemudian langsung emosi, karena belum tentu apa yang kamu
pikirkan apa yang kamu rasakan itu adalah sesuatu yang benar. Jadi kamu harus lebih berhati-hati dan lebih menelisik lebih dalam lagi apa yang mungkin saat ini sedang mengganggu hubungan kamu sama si dia. Selanjutnya kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Di sini ada Ace of Cups ya. Terlihat ada tangan yang sedang memegang sebuah gelas ya di sini atau piala. Dan di bawahnya ini ada perairan, ada air yang turun ke bawah seperti ini. Di sini saya melihat untuk kelanjutan hubungan kalian berdua sebenarnya akan ada titik terang, dan ini memang salah satu ujian di antara kalian berdua. Ujian di sini adalah untuk mengetahui seberapa kuat hubungan kamu sama si dia, tingkat komunikasi kamu sama si dia, apakah akan benar-benar bagus, apakah hanya sebatas ini ya. Karena di sini saya lihat ini benar-benar sebuah roda kehidupan, dan juga memang lika-liku percintaan yang harus kalian jalani. Dan di kartu yang kedua ini lebih menitik beratkan kepada sifat kamu yang harus lebih dewasa lagi untuk menyikapi apa yang saat ini sedang kamu rasakan dan sedang kamu lalui. Dan apabila memang terasa ada sesuatu yang berbeda, saya hanya bisa menyarankan seperti kartu yang pertama tadi ya, bicaralah ya. Kamu harus bisa mengendalikan ego kamu. Kamu harus bisa mencari tahu yang sebaik-baiknya, yang sebenar-benarnya seperti apa. Jangan kemudian kamu hanya mengikuti emosi kamu. Emosi sesaat tidak akan menyelesaikan permasalahan ya. Yang ada hanya nanti akan menjadi sebuah permasalahan yang baru ataupun penyesalan di kemudian hari. Jadi kamu harus lebih bersabar lagi. Tapi di kartu yang kedua ini seperti memberikan isyarat bahwa sebenarnya akan ada titik terang yang muncul apabila kamu bisa mengendalikan ego kamu dan bisa mencari tahu lebih dalam lagi seperti apa sebenarnya hubungan kamu sama si dia, ada apa tentang kamu sama si dia. Kalau misalkan ada permasalahan, harus dicari tahu kebenarannya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir di sesi yang pertama ini ya. Ini dia kartu yang ketiga. Di sini ada The Moon ya. Moon yang berarti adalah bulan. Sini ada bulan dan di bawahnya ini ada beberapa hewan ya yang sedang melihat ke atas. Di sini juga ada sebuah perairan. Dan di sini saya lihat sebenarnya pasangan kamu itu sedang membutuhkan sesuatu ya. Sesuatu di sini bukan berarti selalu barang ya, tidak. Tapi sesuatu di sini adalah hal yang mungkin seharusnya kamu berikan kepada dia. Entah itu adalah sebuah perhatian, entah itu adalah sebuah pengertian ya. Jadi kamu harus mencari tahu kira-kira apa sih yang sedang mengganggu pikiran dia. Kalau misalkan pikiran kamu juga terganggu ya, itu berarti kan sebuah konektivitas ya, dimana kalian berdua bisa saling terikat ya. Kalau misalkan ada satu yang merasa ini ada sesuatu yang salah ini dengan pasangannya, dia pasti akan berpikir juga. Jadi sepertinya kalian memang ada sesuatu yang harus diselesaikan. Dan di sini saya melihat bahwa kalian sebenarnya adalah pasangan yang serasi, tapi masih belum bisa mengendalikan ego, masih harus bisa lebih berpikir dewasa lagi. Dan apabila kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu ini ya, 1, 2, dan ketiga, di bulan September ini untuk Aquarius kalian harus bisa lebih bersabar lagi untuk mengatasi keadaan yang mungkin saat ini sedang mengganggu hubungan kalian berdua. Tapi notabene hubungan kalian berdua itu terlihat cukup bagus dan terlihat cukup serasi. Tinggal bagaimana kalian bisa menghadapi permasalahan yang muncul di antara kalian berdua. Ini memang adalah ujian dari Tuhan untuk kalian berdua. Apakah kalian bisa melewati? Apakah kalian hanya sampai di sini saja tingkat kecocokan kalian ya? Padahal kalian berdua itu bisa saling mengisi satu sama lain dan serasi. Jadi sangat disayangkan kalau misalkan kalian berdua hanya menuruti ego dan tidak bisa mengerti satu sama lain. Kemudian kita lanjut untuk sesi yang kedua untuk Aquarius yang belum memiliki pasangan. Ya, ini dia kartu yang keluar untuk Aquarius yang sudah maksud saya yang belum memiliki pasangan. Di sini terlihat ada beberapa piala ya atau cups. Di sini ada seseorang ya. Ini latar belakangnya berada di sebuah perairan gitu ya. Di sini juga ada bulan, jadi pada malam hari. Di sini saya melihat sebenarnya kamu itu ada seseorang yang menyukai ya. Jadi kamu itu diam-diam ya
Meskipun kamu menyukai seseorang, tapi sebenarnya di belakang kamu ada seseorang juga yang menyukai kamu, tapi kamu merasa bahwa dia itu hanya sebatas teman biasa, hanya sebatas ya mungkin teman ngobrol atau teman chat gitu ya, tapi sebenarnya dia itu memperhatikan kamu, tapi kamu itu tidak memperhatikannya. Ini bisa disebut seperti cinta bertepuk sebelah tangan, karena kamu lebih fokus pada buruan kamu, tapi di belakang kamu ada seseorang yang memang sedang memperhatikan kamu, dan saya rasa dia itu lebih baik daripada calon incaran kamu atau calon gebetan kamu yang sedang kamu incar. Jadi di sini saya lebih menyarankan kamu itu harus bisa lebih jeli untuk melihat peluang. Kalau misalkan si A ya, kita anggap si A ini adalah calon gebetan kamu yang memang ini adalah target kamu, dan juga si B ini adalah orang yang diam-diam menyukai kamu, orang yang diam-diam memperhatikan kamu ya. Jadi kamu harus tahu kira-kira si B ini siapa. Kalau misalkan si B ini udah kamu ketahui, kamu timbang-timbang aja. Kalau misalkan dia sudah suka, kemudian apalagi kamu juga memiliki perasaan yang sama, kenapa nggak sama si B aja? Kenapa harus sama si A yang notabene ya mungkin ya ada beberapa kesempatan ataupun beberapa faktor yang membuat kamu itu lebih memilih sama si A. Jadi si A ini belum tentu bisa suka, bisa memiliki perasaan cinta yang sebesar si B ya. Jadi kamu harus pandai memilih dan memilah, karena di sini saya melihat si B ini ya, orang yang memperhatikan kamu, yang suka sama kamu, yaitu lebih memiliki perasaan yang tulus, dia itu lebih mengerti kamu daripada sama si A ini ya. Jadi kalau misalkan kamu tahu, kamu paham ya kira-kira siapa, kamu harus bisa mengambil keputusan juga, mau lanjut sama yang saat ini sedang kamu kejar, ataupun kamu balik kanan ya, mengetahui oh ternyata dia suka juga sama aku. Kemudian juga apabila kamu merasakan hal yang sama, kenapa tidak dilanjutkan saja, mungkin itu adalah jalan yang terbaik. Dan itu tadi prediksi asmara untuk zodiak Aquarius untuk bulan September tahun 2021. Semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua yang berzodiak Aquarius, dan buat kalian ya yang berzodiak Pisces, tunggu tinggal besok ya, adalah zodiak yang terakhir, jadi jangan sampai ketinggalan. Dan ingat ya, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan akhir kata, saya Adit Esgoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.